pada masa kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua sepeninggal sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keduanya orang mulia di hadapan Rasulullah SAW dan tersebut dalam lisannya sebagai bagian dari ahli surga. Maka Umar bin Khattab dengan segala kejeniusannya, Umar itu orang pintar, jenius, satu di antara 4 sahabat jenius. Selain nanti ada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai seorang bernama Thaha Hussein, ini orang-orang liberal di Mesir, pemikir, ahli bahasa, itu mengakui kejeniusan Umar sampai menuliskan satu kitab khusus membahas kejeniusan Umar bin Khattab, namanya Abqariyatu Umar. Abqariyatu Umar. Maka Umar kemudian berinisiatif dengan berbagai hal yang sangat kreatif pada saat itu, termasuk memperluas wilayah-wilayah dan penyebaran dakwah Islam. Maka di masa Umar lah menyebar kemudian dakwah Islam yang saat diterima itu oleh masyarakat yang sangat luas, kemudian berbondong-bondong masuk Islam, dan dampaknya meluas ke wilayah-wilayah keislaman itu. Bahkan kemudian teman-teman, itu pendekatan sebelumnya di masa-masa kenabian sampai ke Abu Bakar, konon dalam riwayat yang valid juga dalam catatan buku sejarah sudah sampai juga ke Nusantara. Artinya saya ingin tunjukkan bahwa wilayah Islam pada saat itu sudah luas, melebihi Jazirah Arab. Luas, sampai juga menaklukkan, mengalahkan wilayah Persia. Nah biasanya ada kecenderungan kalau orang-orang sudah berada di atas, kemudian tersaingi oleh yang lainnya, maka suka ada perasaan-perasaan yang tadinya berada di atas sekarang dikuasai oleh yang lain, maka setan masuk kemudian melalui perasaan itu menghadirkan nilai-nilai seakan muncul iri hati, dengki, tidak puas dan sebagainya. Maka dari situlah mulai muncul benih-benih ketidakpuasan, bukan karena kinerjanya Umar bin Khattab, tapi karena perasaan iri dari nostalgia sebelumnya. Maka muncullah kemudian orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah berbeda, kemudian masuk Islam tapi tidak sempurna Islamnya, berasal dari kalangan budak-budak yang mudah diperdaya. Singkatnya, terjadilah peristiwa kelam itu. Umar kemudian sedang menunaikan sholat, sudah ditunggu oleh seorang budak yang bersembunyi dalam satu masjid. Kemarin saya tunjukkan pada teman-teman yang umrah di Masjid Nabawi, di posisi itu Umar bin Khattab ditusuk berkali-kali. Ya singkatnya, ditusuk berkali-kali, kemudian beliau sekarat, dalam keadaan sakit sekarat itu mewasiatkan kemudian agar sahabat berkumpul untuk memilih pemimpin selanjutnya. Setelah itulah kemudian singkatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat, maka terpilihlah oleh para sahabat seorang yang sangat mulia, sahabat Nabi, menantu Nabi, yang juga pernah menikah dengan 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud menikah dengan 2 putri Nabi ini, ketika menikah dengan salah satunya, meninggal yang satu, menikah dengan yang satu lagi. Maka disebutlah beliau dengan gelar Dzunnurain, seorang lelaki sahabat yang punya 2 cahaya. Karena pernah menikah dengan 2 cahaya, maksudnya 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau ini orang yang sangat dermawan, berjihad dengan hartanya memenuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, seorang yang sangat pemalu. Bahkan saking malunya, pemalunya, Nabi pernah mengatakan, ini kalau Utsman masuk, malaikat Jibril pun malu dengan Utsman. Ya, ini untuk menggambarkan bagaimana sikap takrimnya kepada kemuliaan Utsman bin Affan. Yang keempat, tidak banyak orang tahu, ini banyak ingin mencontoh Nabi dalam ibadahnya. Bahkan disebutkan nanti oleh Imam An-Nawawi bahwa sepeninggal Nabi, beliau ini masih sempat malam-malamnya itu menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Utsman bin Affan, kebiasaannya kalau sedang galau, gelisah, ya, memberikan nanti solusi bagi masyarakat, ada kegelisahan untuk menemukan solusi, maka larinya hanya kepada Al-Quran. Baca untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan Al-Quran itu. Ini penting saya buka terlebih dahulu untuk nanti menyadarkan pada kita siapa hakikat Utsman bin Affan itu yang kemudian datang segerombolan tiba-tiba untuk mengeksekusinya. Nah, pada masa Utsman bin Affan ini, karena beliau latar belakangnya tadi saya sebutkan seorang pengusaha sukses, hartanya banyak, dakwahnya dengan harta, kebiasaannya mulia, maka pada saat terganti kekhalifahan, kekuasaan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka program utama beliau menghentikan dulu perluasan wilayah Islam, tapi memakmurkan dulu wilayah orang-orang Islam yang sudah kemudian tersebar di wilayah-wilayah itu. Maka beliau mendorong dengan program khusus peningkatan ekonomi di kalangan umat Islam. Ini program pertamanya. Di kalau Umar itu wajar perluasan dakwah, Utsman berubah. Begitu berganti kekuasaan, maka konsentrasi utamanya adalah bagaimana peningkatan kemakmuran masyarakat dengan visi pengembangan nilai-nilai ekonomi. Utsman.
Bukan tidak ada penyebar luasan, sebagian dai masih menyebar. Maritimnya kuat, ada yang berangkat kemana kemari, cuma fokusnya pengembangan ekonomi. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang sangat menarik di sini. Saat Utsman menggelontorkan program ini, kemudian beliau tempatkan orang-orang pakar di bidang-bidang ini. Siapa di antara pakar-pakar itu? Kebanyakan adalah kerabat-kerabatnya Utsman. Karena dinasti Utsman ini memang lekat dengan dunia usaha. Maka Utsman tempatkan beberapa kerabat-kerabatnya untuk menduduki pos-pos kemudian di pemerintahan dalam pengembangan misi peningkatan ekonomi ini. Maka ada yang ditempatkan di Damaskus, ada yang ditempatkan wilayah-wilayah yang lain, tersebar semua. Misi utamanya angkat perekonomian umat. Baik, sampai sini apa yang terjadi? Ketika diangkat dengan program ini, terjadilah dua hal kemudian yang itu dimanfaatkan nanti oleh seorang oknum untuk bisa mengangkat isu itu dan ditebarkan di tengah masyarakat muslim yang sudah meluas ini. Karena Utsman fokusnya pada peningkatan ekonomi, satu fokus lain belum terbahas. Apa itu? Bimbingan dan pendalaman orang yang sudah masuk Islam ini di wilayah-wilayah yang sudah luas itu. Sementara dai-dai belum mencukupinya untuk mengajarkan mereka sepenuhnya. Dan Utsman fokus pada pengembangan ekonomi dulu. Maka muncullah seseorang Yahudi yang dalam sejarah disebutkan pura-pura masuk Islam. Dan dia mewarisi pemikiran kalangan-kalangan Yahudi tempo lalu yang punya kebiasaan yang sangat buruk. Dan dengan kebiasaan ini bahkan pernah mengadu domba dua suku besar di Madinah Al-Munawwarah sampai mereka menumpahkan darah dan bermusuhan dalam tempo yang sangat panjang ratusan tahun. Saya mau flashback dulu ke belakang sebentar. Sebelum ada Madinah, itu tempatnya namanya Yathrib. Yathrib ini sebetulnya anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Di generasi ke-6 ada yang menyebut generasi ke-8, Yathrib bin Nuh alaihissalam. Beliau yang pertama kali ketika menyebar anak-anak Nabi Nuh, setelah kemudian banjir bah menelan wilayah banyak bumi, tinggal kemudian generasi Nabi Nuh saja menyebar itu semua. Sebagian keturunannya ada datang ke satu wilayah yang kelak disebut wilayah itu dengan nama Yathrib. Jadi Yathrib ini dari keluarga Nabi Nuh berjalan menempati wilayah itu. Setelah menempati wilayah itu, datanglah kemudian generasi Mamalik. Mamalik ini punya kemampuan potensi dalam bidang pertanian dan perkebunan. Maka dikembangkan di wilayah itu. Terkenalah Yathrib dengan wilayah yang bisa menghasilkan nilai-nilai pertanian dan perkebunan. Lalu setelah itu, nah ini yang mau saya katakan. Datanglah sekelompok Yahudi, minta suaka ke wilayah itu. Setelah diusir di wilayah tempat lain dan ditindas oleh raja-raja setempat karena perilaku yang tidak menyenangkan. Maka diterima di situ, diberikan perlindungan, diberikan kemudian hak untuk bekerja sampai mereka maju. Saat merasa tenang itulah mereka mengundang 3 klan Yahudi yang lain, 3 suku-suku besar yang lain yang dikenal dengan suku-suku Yahudi yang sangat juga ekstrim pada saat itu. Siapakah 3 suku ini? Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Itu 3 suku Yahudi yang sangat besar pada saat itu. Datang kemudian, ini perhatikan baik-baik ya. Nanti saya ingin katakan pola semacam ini itu yang terus diwariskan sampai dengan kekinian. Di Yahudi itu kalau sudah menempati satu wilayah, maka dia akan ajak teman-teman yang lain masuk. Celakanya nanti kalau sudah masuk, yang di dalam diusir. Ini yang terjadi seperti Palestina kekinian. Maka tarik datang 3 suku besar ini. Sama juga ketika mereka masuk, mereka kembangkan sampai ke bagian-bagian industri, buat ini, buat itu dan sebagainya. Qadarallah, beberapa masa setelahnya datang pula 2 suku besar dari Yaman dikenal dengan Aus dan Khazraj. Datang ke wilayah itu, ke Yathrib. Mereka kemudian sama punya keahlian dalam bidang berdagang. Masuk, dagang, bahkan tadinya ikut ke perdagangan Yahudi. Mereka kembangkan sampai kemudian maju. Saat maju itulah mereka merasa tidak boleh ini menyaingi kami. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, watak semacam ini nanti akan saya bawa ke dunia kekinian. Dalilnya Quran surah kedua ayat 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Perhatikan baik-baik. Saya ulang ya. Kalau lan harfun nafyin wastiqbalin, huruf yang menafikan sesuatu sampai kapanpun, istiqbal. Tapi kalau la harfun nafyin saja, tidak ada istiqbal. Kalau sekarang tidak, mungkin ke depan bisa. Jelas ya? Masih ada peluang. Kata Allah, nih perhatikan baik-baik. Ada kata namanya millah, millatahum. Millah itu sebetulnya bukan agama asalnya. Tapi sistem kehidupan. Pola hidup. Sistem ekonomi, sistem politik, sistem macam-macam itu. Sistem kehidupan.
Nah kata Allah, orang-orang Yahudi itu punya tipikal, tidak akan senang sampai kapanpun orang lain berada di atasnya. Jadi kalau dalam urusan politik pasti unggul di atas, gak boleh ada yang naik ke atas. Kalau ada yang naik, dia mesti turun. Di ekonomi juga demikian, dia harus kuasai. Ya pasar modal kuasai, sistem ekonomi kuasai, bank kuasai, gak boleh ada yang naik. Kalau kelihatan satu negara mau naik, turunin lagi, bikin krisis, bikin macam-macam, turun. Jelas ya? Nah, tapi kalau Nasara tidak pakai la, artinya masih besar kemungkinan peluang kalaupun dalam urusan dunia bekerja sama dengan orang Nasara dibandingkan Yahudi. Walaupun ada kesamaan, sama-sama juga tidak suka kalau orang Islam yang naik ke atas. Jelas ya? Nah, simpan ayat ini, saya mau kembalikan kepada persoalan tadi. Maka di masa itulah kemudian tidak senang ada Aus dan Khazraj naik ke atas. Maka apa yang terjadi? Pertama mereka bikin perjanjian. Perhatikan baik-baik nih. Ini nanti akan dibawa sampai ke Nusantara. Ayo perjanjian damai. Pangeran Diponegoro dipanggil. Begitu datang ditangkap. Nih perhatikan nih. Asalnya dari sini. Ini akar mulanya nih. Datang kemudian dituliskan perjanjian. Begitu selesai dituliskan perjanjian, kita harus bersama-sama menjaga Yathrib. Kalau ada yang nyerang, kita bela sama-sama. Kita bekerja sama dengan baik. Baru dituliskan, belum kering tinta itu. Berapa masa setelahnya, kekhawatiran di kalangan mereka semakin memuncak. Diseranglah kemudian Aus dengan Khazraj. Dari belakang. Serang, sampai mereka minta bantuan kepada klan dari Aus Khazraj yang berada di wilayah Syam, Syria dan Damaskus dan sekitarnya. Datang bantuan, dikalahkan, pukul, hancur orang Yahudi pada saat itu. Maka mereka mengajukan perdamaian. Kami damai aja, damai. Singkatnya berdamai mereka. Di sini kemudian saya ingin katakan satu hal yang penting. Ketika mereka berdamai, tertulis di tulisannya perdamaian, tapi di belakangnya mereka berpikir bagaimana caranya dalam suasana damai itu mereka tetap kalah di hadapan kita. Maka dimunculkanlah satu isu, difikirkan oleh mereka dengan teori yang kelak dipraktikkan oleh para penjajah di Nusantara ini dengan nama Divide et Impera. Diadu domba. Anda bayangkan, dombanya digarut yang ngadinya orang Yahudi. Diadu oleh mereka. Maka dibikin isu, di Khazraj dibikin isu, di Aus dibikin isu perpecahan. Saling serang akhirnya, dari situ tumpahlah permusuhan besar sampai bertahun-tahun, puluhan tahun terus antar generasi. Kalau ada satu luka di Aus, pasti luka di Khazraj. Kalaupun lukanya mungkin cuma kepleset di jalan Aus, di sana pun mesti luka juga. Di istilahnya kalau di sini ada yang kepleset, sana harus kepleset juga. Di sini ada yang meninggal, sana meninggal juga. Sampai kira-kira berlangsung cukup lama, mereka bosan, mereka sadar kita sedang dikerjai ini oleh sosok-sosok yang tak nampak. Maka mereka putuskan kita harus punya satu pemimpin yang dengan pemimpin itu bisa mendamaikan kita semua. Maka mereka lihat kriterianya hampir ditemukan pada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu mereka lihat di kriterianya ada nih. Tapi takdir Allah menetapkan lain. Di tahun itu ketika mereka akan merekomendasikan Abdullah bin Ubay bin Salul, sekelompok dari mereka pergi ke Mekah untuk datang, sebagian berniaga, sebagian menunaikan haji. Bertemulah dengan sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Berbaiat kepada Nabi, disampaikan infonya ke suku mereka. Begitu disampaikan, dikirim utusan yang kedua. Nanti ada baiat kepada Nabi, ada baiat Ridwan dan seterusnya. Maka mereka mengatakan, kami sudah merindukan kau datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah, maka kami akan angkat engkau sebagai seorang pemimpin. Singkatnya terjadi peristiwa hijrah dengan sahabat Abu Bakar, sampai kemudian ke Yathrib, datang ke Yathrib, menjadi Madinah pada saat itu. Sampai datang itulah kemudian, kotanya berubah, kemudian ditata oleh Nabi, dari Yathrib, masih perbelakang, masih banyak yang kotor, tata di suasana yang rapi, bersih. Sesuatu yang tertata, rapi, bersih, dalam daerah dikenal dengan nama Madinah. Muncul cahaya-cahaya kebaikan. Ya, semua perilakunya bagus, auratnya bagus. Sesuatu yang muncul dengan cahaya kebaikan disebut dengan Munawwarah. Maka berubahlah kota itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Alih-alih diangkat Abdullah bin Ubay bin Salul, diangkatlah Nabi Muhammad SAW. Inilah asal mula dendam Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Nabi, sampai jadi orang tokoh paling munafik yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang mau saya ceritakan, generasi tadi orang-orang Yahudi yang nanti membuat keonaran di masa Nabi, sifatnya diwariskan pada generasi setelahnya. Sifat adu dombanya yang Aus dengan Khazraj tadi diselesaikan oleh Nabi, selesai. Itu diwariskan lagi pada generasi setelahnya. Begitu Nabi SAW wafat, maka mereka menyebar. Ada yang pura-pura masuk Islam, ada yang memprovokasi. Tidak sedikit juga yang baik-baik, Pak. Jadi Yahudi itu gak semuanya buruk. Ada yang baik, ada yang bagus keislamannya, tapi ada yang terwarisi oleh sifat-sifat keburukan sebelumnya. Siapa di antaranya? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Awas, kita sedang berbicara sejarah ilmiah nih. Dan tidak menyoal kalangan atau manapun. Ya, jika nanti ada yang keberatan, duduk kita diskusi. Dan kita buka fakta sejarahnya. Sepakat ya? Nah, lihat sini. Ini, di antara tokoh Yahudi
yang konon disebutkan dalam sejarah pura-pura masuk Islam. Dan ini salah satu sosok yang terwarisi oleh tipikal buruk Yahudi-Yahudi sebelumnya. Padahal Nabi sudah obati itu. Aus Hazrat, saya persaudarakan, kata Nabi. Yahudi-Yahudi yang lain silahkan boleh tinggal. Kita berniaga, dudukan, bikin piagam Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ada yang berkhianat. Suku-suku yang 3 tadi saya sebutkan tadi berkhianat, menyalahi kesepakatan. Bahkan ada yang hendak membunuh Nabi. Apa yang Nabi lakukan? Allahu Akbar. Yang sudah buruk tak terobati, maka dihukum dengan hukum negara. Hukum eksekusi. Yang lain keluar. Mereka keluar diusir dari Madinah. Bukan karena Nabi yang usir, karena perilaku mereka sendiri. Sebelum ke Madinah itu tidak pada diusir. Usir ini, diusir ini, diusir, ditanggung di Madinah, diperbaiki, diberikan pelayanan yang bagus, cuman berbuat onar juga. Maka dikeluarkan karena perjanjian yang sudah dibuat. Nah itu ketika menyebar keturunannya, menyebar sifat-sifatnya, maka diantaranya tertularkanlah kepada sosok ini. Ini eksis di zaman sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Uthman menunjuk kerabat-kerabatnya yang pakar-pakar di bidang ekonomi itu menempati pos-posnya, maka orang ini bergerilya langsung masuk bukan di wilayah Madinah. Karena kenal Madinah itu. Orang Madinah semua kenal Uthman. Uthman itu orang baik, gak mungkin nepotisme, gak mungkin milih yang salah dan sebagainya. Maka dia masuk ke wilayah yang sulit dijangkau pada saat itu untuk memberikan informasi yang cepat. Datanglah dia ke Mesir di Afrika Utara. Dari Mesir. Mesir itu bukan Arab ya, secara geografis. Mesir itu Afrika Utara. Cuma bahasanya bahasa Arab. Secara kebahasaan disebut negara Arab. Tapi secara geografis disebut dengan Afrika Utara. Masuk wilayah Afrika Utara. Sama dengan Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair itu wilayah Afrika Utara. Maka dia datang ke Mesir. Apa yang dia katakan di Mesir? Dia sebarkan isu bahwa khalifah saat ini satu telah melakukan nepotisme. Dia pilih kalangan dari kerabat-kerabatnya saja. Tahan sebentar. Tahan. Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan itu tidak nyata, maka dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fitnah namanya. Jelas? Sesuatu yang dituduhkan kepada orang lain dan sifatnya tidak nyata, maka itu disebut dengan fitnah namanya. Keburukan orang lain dibincangkan, nyata sifatnya, tanpa sepengetahuannya, maka itu disebut dengan gibah namanya. Jelas? Maka dituduh Uthman dengan sesuatu yang tidak nyata. Tuduh. Maka muncul fitnah. Uthman nepotisme. Dan berita ini kan gak seperti kita sekarang. Kalau sekarang ada berita di Amerika, sekian detik bisa kita klik. Kejadian di Ranca Ekek, kita berdoa semoga Allah muliakan dan sabarkan saudara-saudari kita insya Allah. Dan kita juga insya Allah apa yang kita bisa bantu, kita bantu saudara-saudari kita. Ada kejadian puting beliung kemarin itu kan. Kejadian di Ranca Ekek. Itu sedunia tuh bisa mengakses. Tsunami-nya di Banten, yang bela sungkawanya banyak. Kirimkan duka cita dari Turki, dari sini. Langsung nampak. Di zaman Uthman, telepon belum ada. Email nggak nampak. WhatsApp belum kepikiran. BBM tuh belum dikreasikan, nggak ada. Jangankan zaman Uthman. Ya, 80 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang. Orang haji aja kan belum menemukan pesawat seperti sekarang. Berangkatnya pakai kapal laut. Kalau ada kabar dari Mekah, nyampainya 6 bulan kemudian. Itu baru 20 tahun kemudian. Kalau orang berangkat haji pakai kapal, dilepas, nunggu nggak datang-datang. Udah pada lupa, baru datang 6 bulan setelahnya. Nah, kebayang bagaimana zaman Uthman. Uthman tidak tahu apa yang terjadi di Mesir nih, jaraknya terlampau jauh. Ternyata sudah bergerilya. Gerilyaan itu ke orang-orang yang mudah kemudian diprovokasi. Ke kalangan bawah, disebarkan isu. Yang kedua, ini yang mau saya katakan. Dan ini nanti nyampe ke kehidupan kita sekarang. Kata Abdullah bin Sabah itu, dia membentuk kelompok-kelompok pengikut-pengikut, dia katakan, sebetulnya yang paling layak untuk dapat kursi khalifah itu bukan Uthman, tapi Ali. Tahan. Sebetulnya yang paling layak itu bukan Uthman, tapi Ali. Coba lihat. Nabi Isa saja, Nabi Isa dikatakan naik ke langit, wafat, akan turun. Apalagi Nabi Muhammad kan yang paling mulia. Tentu sebelum Nabi Muhammad dibangkitkan sebagai orang pertama, akan mengutus nanti generasi-generasi penerusnya. Sebagai wakil dari ajaran-ajaran Nabi. Itu yang akan membimbing. Maka dihembuskanlah. Siapa coba menurut Anda yang paling dekat hubungannya dengan Nabi? Maka dilihat. Ini kan yang paling pertama masuk Islam dari kalangan pemuda yang paling baik. Ali. Ali itu termasuk keluarga juga. Bahkan anak dari pamannya. Bahkan menantu Nabi juga. Anaknya jenius. Pemuda yang paling hebat. Teman-teman sekalian, itu orang daerah, orang kampung yang tidak tahu info. Uthman juga mulia, menikah dengan tadi 2 putri Nabi, dimuliakan oleh Nabi, disebut ahli surga. Bahkan satu masa ketika Uthman akan masuk ke satu kebun, riwayat Abu Musa al-Ash'ari, kata Abu Musa al-Ash'ari, saya minta izin dulu pada Nabi. Kata Nabi, persilahkan dia masuk, akan masuk seorang ahli surga yang diuji dengan musibah. Seorang ahli surga diuji dengan musibah.
Nah info-info ini nggak banyak nyampe, masuk ke kalangan bawah, diprovokasi. Yang bagus tuh Ali, yang hebat Ali dan sebagainya. Padahal dua-duanya mulia. Maka orang-orang awam ini mudah kemudian disulut, masuk ke kelompok Abdullah bin Sabah, maka dikenal dengan pengikut Sabah, namanya Sabaiyah. Abdullah bin Sabah dikenal dengan Sabaiyah. Saya agak cepat sedikit ya, mohon maaf karena waktu kita itu sangat singkat. Tahan. Maka terkumpul di wilayah Mesir. Dia coba infiltrasi wilayah Madinah, begitu masuk mental. Jadi karena orang tahu Utsman tinggal di Madinah, tahu kebiasaan Utsman, jadi begitu akan menyual Utsman, sebetulnya Utsman begini ya, jangan bicara tentang Utsman. Utsman lebih baik dari apa yang Anda katakan. Utsman kok nempatkan saudaranya di situ? Utsman itu lebih paham karena Utsman itu pakar di bidang ekonomi, dia tempatkan mungkin salah. Mental. Dia pergi ke daerah. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah diprovokasi masanya makin banyak, maka Abdullah bin Sabah kemudian masuk dan mengatakan pada pengikutnya di wilayah Mesir itu, datanglah kalian kemudian ke kota Madinah, sampaikan protes kalian. Kepung tulisannya Utsman, datangi Utsman di sana. Maka mereka bergerombolan datang ke wilayah ini, datanglah ke Madinah. Ini yang datang ini bukan cuma datang, ada yang bawa pedang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa pentungan besi. Datang. Begitu intelijen menyampaikan kepada Utsman ada pergerakan dari wilayah Afrika Utara menuju ke sini. Apa isu yang dibawa? Mereka ingin minta penjelasan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Kenapa mengangkat saudaranya begini. Apakah benar Ali paling utama dan sebagainya. Maka Utsman karena disebutkan kemudian Ali, nepotisme dan sebagainya, Utsman perintahkan Ali, kamu kasih penjelasan. Apa kata Ali? Saya katakan dari awal, ingat kata-kata saya? Bukankah di antara yang paling jenius di antaranya Ali bin Abi Thalib? Ali mengatakan kepada Utsman kurang lebih bahasanya, ya Khalifah, akan lebih baik kalau Anda langsung yang menemui rakyat menjelaskan. Kalau saya jelaskan bisa, tapi tingkat kepuasannya berbeda. Kalau orang datang ke istana, ke pusat kekuasaan, maka Ali menyampaikan satu pendapat yang sangat brilian, dan ini warisan dari Nabi SAW. Akan lebih baik kalau pemimpinnya langsung yang menemui, karena itu akan memberikan kepuasan tersendiri kepada rakyatnya. Utsman ketika mendengar usulan itu, bagus usulannya, baik saya akan temui. Demikianlah kalau di lingkaran sekitaran pemimpin ada orang-orang yang mengusulkan kebaikan, maka pemimpinnya akan ikutan baik. Beda kalau di sekitarannya ada orang-orang yang tidak baik. Orang dah datang berbondong-bondong, ini pergi. Ini jadi masalah. Lalu saya sedang berbicara tentang hal yang lain ya. Jangan pikirkan yang tidak-tidak. Ya, saya bicara tentang Ali, bukan Jainuddin. Ini contoh-contoh, bukan saya nggak nyolong yang lain-lain. Hati-hati. Ingat ya, kata-kata saya. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sebetulnya inisiatif itu bagus. Tapi menghapus pada yang saatnya belum dihapus, itu yang masalah. Ya, itu sampai jangkrik aja nyari, mana tulisannya katanya. Ini jangkrik Mekah nih, ada ke sini. Oh, lalat. Nih saya tulis lagi ya. Lihat nih. Quran, surat kedua, ayat 1. Kamu ada pindah dulu. Lihat nih, dah ya. Pindah langsung pergi. Ayo hapus lagi. Alhamdulillah. Sudah? Maka Utsman menerima usulan Ali bin Abi Thalib. Kemudian disampaikanlah, diterima itu semua. Ayo datang, terima dengan lembut. Kalau bahasa kita, kenapa kemari? Kami gak puas, marah tuh masa. Utsman tenang aja. Marah ini itu. Itu nggak ditahan tuh. Bawa pedang dibiarin, bawa pentungan dibiarin. Bahkan Utsman kasih pengumuman. Tidak boleh ada di antara semua keluarga saya, semua sahabat dan kerabat semuanya yang kemudian menghunus pedangnya untuk melarang mereka. Menghunus pedangnya untuk bisa mencegah mereka. Biarkan mereka dengan pedang yang datang. Dan Utsman hadapi dengan kelembutan. Kembalikan ke sarungnya, kata Utsman. Maka Ali tidak mengeluarkan. Bahkan berkomentar, kalau saya ingin sekali jadi pembela Utsman pada saat itu. Tapi kalau saya keluarkan, maka saya jadi orang pertama yang bermaksiat pada pemimpin saya. Maka semua taat kepada pemimpinnya, sarungkan, masukkan kembali, biarkan mereka datang. Maka semua menunggu. Dan Utsman meminta, semua kerabat-kerabat yang ada dekat saya, pulang kalian ke rumah. Pulang. Karena yang akan diminta pertanggungjawaban saya oleh Allah, maka saya akan hadapi. Semua diminta pulang. Sebab Utsman ingin menunjukkan bahwa persoalan kebijakan ditanya, saya jelaskan sendiri. Dan supaya tidak terkesan bahwa Utsman itu beraninya kalau cuma ada teman-teman di sampingnya. Maka diminta pulang, tinggal keluarga intinya saya di istana. Datanglah orang-orang itu dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan di riwayat disebutkan melebihi jumlah sahabat yang memang pada saat itu sudah ada di lingkarannya. Datang mereka, apa kata Utsman?
Setiap ditanya, jawab. Setiap ditanya, jawab. Teman-teman, yang paling menarik, terpuaskanlah orang-orang ini dengan jawaban Utsman sampai mereka memutuskan untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang Anda tidak ketahui adalah, nih, begitu Utsman melakukan dialog dengan masyarakat tadi, Abdullah bin Sabah mengintai apa yang dijawab oleh Utsman. Begitu melihat tanda-tanda orang-orang ini puas dengan jawaban Utsman, maka dia pergi lagi ke kerabat Utsman bernama Marwan bin Hakam. Dia sampaikan, ada orang-orang yang berniat memang mencelakai Utsman. Tuh lihat, datangnya aja bawa pedang, datangnya bawa besi, datangnya bawa pisau. Maka tolong kamu buatkan memo, dituliskan di kopnya, kop pemerintahan, kop khusus untuk Utsman. Karena ini keluarga kerabat tidak tahu nih, dan belum sempat klarifikasi ke Utsman karena tempatnya berbeda. Datang cepat tuh. Marwan kerabat, orangnya baik juga. Maka apa yang terjadi? Dituliskan di situ. Perintahkan kepada gubernur Mesir, ketika mereka datang sampai sana, tolong hukum mereka karena mereka berniat untuk mencelakai khalifah. Apa yang terjadi? Orang-orang ini kembali kemudian ke Mesir dengan perasaan yang sudah puas dengan jawaban Utsman bin Affan. Tapi di perjalanan mereka dibisikin lagi oleh Abdullah bin Sabah. Tahukah kalian buruknya Utsman bin Affan? Utsman itu beda dengan Ali. Utsman itu kalau di depan bilangnya A, di belakang bisa B. Kalau nggak percaya, kalian dititipin surat kan? Masa sih? Masa lihat? Oh, ternyata ada satu kelihatan bawa surat. Begitu kelihatan, coba buka suratnya. Mungkin buruk untuk kalian. Begitu dibuka, terbukalah kemudian di situ perintah untuk mengeksekusi orang-orang ini karena mencoba untuk membunuh khalifah. Maka mereka marah. Dikira Utsman yang melakukan tipu daya. Maka datang mereka kembali mengepung langsung tanpa bicara, tanpa apa-apa. Utsman, kamu penipu. Utsman, kamu pembohong. Datang langsung merangsak, jumlahnya cukup banyak. Kembali ke istana. Begitu Utsman mendengar teriakan-teriakan itu, Utsman mengatakan, aku tidak pernah menulis itu. Kamu pembohong, kamu ini. Orang marah, Pak. Orang marah mah dikasih Indomie juga gak akan berhenti marahnya. Oh, ini, itu. Bohong, kamu bohong, ini bohong, itu. Tadi saya katakan dari awal, Utsman punya kebiasaan apa kalau sedang gelisah? Baca Al-Quran. Maka masuklah beliau kemudian ke ruangannya, baca Al-Quran. Apa yang dibaca sampai juga dengan ke Ali Imran ayat 173 dibaca, itu indah sekali maknanya. Sampai terus dibaca. Ada yang menyebutkan riwayat bahwa beliau kemudian ketiduran saat sedang tiduran bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dengan Umar, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah disampaikan, Abu Bakar menyampaikan, Umar menyampaikan. Terakhir kata Abu Bakar dan Umar, wahai sahabat mulia, kamu jangan dulu buka ya, nanti kamu bukanya bersama kita dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan puasa, sedang baca Al-Quran, bermimpi bertemu bersama Nabi, Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Apa yang terjadi? Kata Abu Bakar dengan Umar, kamu jangan dulu buka, nanti bukanya bersama Rasulullah SAW. Maka terbangun dari situ, sedang baca Al-Quran, tiba-tiba tanpa diduga ada orang-orang yang masuk menerobos, datang lewat jendela, ada datang lewat atas dan sebagainya. Ya, ada riwayat menyebutkan Ali yang mendengar situasi ada kekacauan langsung mengutus anaknya Hasan Husain berangkat ke sana. Lihat apa yang terjadi. Kalau situasi tidak bagus, tolong jaga Utsman. Apa yang terjadi? Begitu sudah sampai sana, didorong Hasan dengan Husain menjauh mereka. Saat ada keributan keluar itulah beberapa orang naik ke atas, ada yang naik ke atap, ada yang masuk lewat jendela. Maka mereka langsung mendoblak, langsung masuklah ke kamar Utsman bin Affan. Ada satu orang pertama dikisahkan diberikan julukan dengan Mautul Aswad. Ya, seburuk-buruknya orang yang selalu lekat dengan pembunuhan. Maka datang dia pertama mencekik Utsman. Begitu dicekik Utsman bin Affan, tanpa tanya, tanpa kalimat, langsung cekik. Begitu dicekik, pingsan Utsmannya, jatuh, dikira sudah meninggal. Begitu kemudian ada gerakan lagi, datang lagi satu orang. Satu orang ini langsung mengeluarkan pedangnya, dia melakukan tebasan kepada Utsman bin Affan. Ya, lalu Utsman mengatakan, inilah darah pertama yang menghadirkan pembunuhan. Maka saat itu datang lagi yang lain menghantam. Gak terima dengan perkataan Utsman. Datang yang satu lagi, apa yang dia lakukan? Allahu Akbar. Maka orang ini mengeluarkan besi tadi yang saya katakan, potongan besi, maka ditusukkan. Ada yang mengatakan tusuk dari depan sampai tembus belakang. Dan dari nyanggutnya. Sampai kemudian ada yang merasa bersalah, dia pergi. Ada satu lagi setelah dalam keadaan sekarat demikian, dihalangi oleh salah satu saudari pada saat itu. Kemudian dilewati juga, ada yang lompat langsung ke dadanya Utsman bin Affan. Dalam keadaan sekarat yang parah, tertembus kemudian besi itulah. Satu orang kemudian mengakhiri ya ajalnya Utsman bin Affan. Tiba ajalnya dengan izin Allah, tapi caranya persis seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seorang yang syahid ditimpa musibah, maka naiklah orang ini menghunjam dengan kakinya dadanya Utsman bin Affan. Diinjak langsung. Begitu diinjak, terhembuslah kemudian nafas yang terakhir dari sahabat Utsman bin Affan. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini menyebar. Masanya makin ricuh, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama. Fitnah pertama yang terjadi.
Maka para sahabat berkumpul untuk mengatasi kekacauan ini, maka mereka bersepakat mesti ada pemimpin baru yang diangkat untuk mengatasi kekacauan, karena kekacauan sudah menyebar. Khalifah tidak ada, pemerintahan tidak stabil, wilayah makin luas. Maka ini muncul pemberontakan di sini. Ini muncul pemberontakan. Maka untuk mengatasi itu diangkatlah kemudian dengan mufakat semuanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Sabah. Begitu Ali diangkat, dia gerilya lagi. Ini yang kita nantikan. Ini yang paling hebat. Saat yang bersamaan, dia juga masuk ke wilayah-wilayah sahabat-sahabat dari keluarga Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu siapa saja? Banyak. Ada Muawiyah, ada Amr bin As, ada yang jadi gubernur di Damaskus di Syria. Masuk info pelan-pelan dari bawah. Kalau Ali sengaja tidak menolong Utsman supaya Utsman cepat meninggal dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masuk fitnah lagi. Tuh lihat bagaimana hembusannya tidak berhenti sampai di situ. Begitu wafat diangkat Ali sibuk menyelesaikan pemberontakan. Padamkan ini, padamkan itu, padamkan ini. Sementara Abdullah bin Sabah melihat seperti itu, dia melihat, ini kalau begini terus, peluang saya habis dengan kelompok-kelompok saya. Maka dia masuklah kemudian lewat orang-orang terdekat dari kalangan sahabat, termasuk istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Dia masuk ke Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk ke Zubair, Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke wilayah sahabat. Terutama masuk ke wilayah sahabat yang dekat hubungannya dengan Utsman bin Affan, klan Utsman, sampai ke Bani Umayyah. Mereka katakan, perhatikan tuh, Ali itu memang benar-benar sibuk dengan kekuasaan sampai lupa menghukum kisos orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Sebetulnya masalah gampang, kalau ini dikisos selesai masalah. Tuh lihat cara berpikirnya. Padahal pemberontakan itu sudah banyak pada saat itu. Maka ketika infiltrasi yang buruk ini masuk, disebarkan isu, maka menyebar kemudian. Jadi panaslah kalangan-kalangan itu. Datanglah perwakilan mereka kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan, Ali, ini sudah berlalu, kenapa belum dikisos mereka? Kata Ali, sebentar, ini kan yang datang masa. Masa ini harus diteliti satu-satu. Harus ada bukti yang jelas. Berikan saya waktu. Begitu menyampaikan demikian, tak puas semua. Gak bisa, ini gak bisa. Disulut lagi dari bawah. Sampai terjadi kemudian perang Jamal. Perang Unta. Diprovokasi. Masuk kemudian ke lingkungan para sahabat yang lainnya. Ingat teman-teman sekalian, para sahabat itu mulia, udul. Jangan katakan apakah para sahabat mudah terprovokasi. Bukan. Karena cara pandang sahabat bukan provokasinya. Cara pandang sahabat pada hukumnya. Sebagian mengatakan kalau salah, ketahuan harus segera dihukum. Mereka tahu yang salah si fulan, tapi Ali berpendapat buktinya perlu jelas dulu. Kan sekarang juga dua alat bukti yang jelas, demikian kan? Sahabat tahu ini pelaku si fulan. Cuma Ali perkenankan saya mengumpulkan bukti dulu. Yang lain minta segera dikisos karena sudah tahu si fulan. Ali bertahan dulu sampai mengumpulkan bukti yang kuat. Dikacaukan ini oleh tadi para penyusup tadi. Maka diprovokasi, kalian sahabat Nabi, kalian orang mulia, ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Nabi. Kenapa tidak dihukum? Tegur Ali sampai terjadi perang Jamal. Jamal itu unta. Karena peperangannya pada saat dipimpin oleh Sayyidah Aisyah menggunakan unta. Begitu sedang berperang, itulah kemudian kata Ali para sahabat yang lain, ini unik nih. Sholatnya pernah sama-sama, pernah beribadah sama-sama, dan mereka menegakkan nilai sama-sama. Yang satu prinsipnya baik, yang lainnya juga baik. Tegakkan hukum, yang kedua siap menegakkan, kami kumpulkan bukti. Dua-duanya benar ijtihadnya. Yang salah itu yang memprovokasi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dua-duanya mengatakan, tolong ya, kalaupun kita berperang, ini bukan untuk memusuhi, ini untuk menegakkan apa yang kita kemudian telah pahami. Jangan saling melukai. Ini aneh Pak, saling berperang, tapi jangan terkena sabatan pedang. Kalau bisa jangan orangnya, untanya aja. Itu terkenal dalam sejarah. Jadi begitu bertemu, gak ada yang mau duluan. Nih, siapa yang menjadikan kacau situasi pada saat itu? Kelompoknya ini. Ini yang masuk. Dia yang masuk eksekusi duluan beberapa sahabat. Sehingga Talha syahid. Ibnu Zubair syahid. Tercatat hampir 4.000 sampai 6.000 sahabat syahid pada saat itu. Wafat. Maka semakin kacau situasi pada saat itu. Dihadirkan kemudian segala hal dan sebagainya. Sampai beritanya sampailah ke Damaskus, ke Syria. Pada tokoh yang masih sangat kuat pada saat itu. Teman-teman sekalian, dari klan Bani Umayyah. Pada kekuasaan Muawiyah. Sampai dengan ke Amr bin As. Kemudian diantara pendukungnya. Maka ketika Ali menjelaskan situasi pada Sayyidah Aisyah, ini begini, beliau memahami akhirnya. Oh ternyata ini ada yang provokasi, ini begini, duduk. Semua duduk. Tapi itu tidak sampai kepada Syam di Syria. Yang saya katakan tadi, belum ada pesawat, belum ada telepon. Berita yang sampai di sana, pendukungnya Utsman dianiaya oleh Ali, bayangkan. Sehingga ketika Ali mengatakan kita harus jaga stabilitas ini, lebih baik kuatkannya pemerintahan dulu. Aisyah akhirnya ya mengakui kita bayat. Semua bayat. Tenang. Tapi sampai ke Syam itu nggak nyampe beritanya. Akhirnya apa yang terjadi? Diprovokasi. Karena ini sudah perlakuan yang buruk, maka kami, kata ini nih, pengikut ini datang ke sana, kami hanya akan mengangkat khalifah bukan Ali, yang kami angkat Muawiyah saja. Maka diangkatlah kemudian khalifah di sana sampai mendeklarasikan sebagai khalifah baru. Anda bayangkan tuh. Fitnahnya luar biasa.
Maka apa yang terjadi? Sudah nggak sempat, konon ada yang menyebutkan Muawiyah kirim utusan untuk klarifikasi, tapi di tengah jalan kemudian dieksekusi. Begitu dieksekusi oleh kelompok dari sini, sempalan sini, nyampe berita ke sana, Ali yang eksekusi. Semakin kuat kemudian rasa bencinya, marahnya, diprovokasi demikian, maka menyiapkan pasukan. Disampaikan juga kepada Ali, Muawiyah sudah menyiapkan pasukan, tidak mengakui kekhalifahan. Maka secara singkat disampaikan, Ali pun mesti siapkan pasukan. Maka dua-duanya menyiapkan pasukan, dikenal dengan perang Siffin itu. Maka apa yang terjadi? Ali mengatakan, ini karena sudah makar terhadap negara, kita harus bereskan, tapi dengan cara yang mulia. Sama kayak tadi tuh, pelan-pelan, karena sama muslim. Gak ada yang mau nyakiti, gak ada yang mau macam-macam. Ini masuk lagi nih. Yang ini nih, aduh. Ini saya tunjukkan kepada Anda, ini cuma contoh orang, tapi pemikirannya diwariskan. Dalam setiap hal-hal yang terjadi semacam ini, Anda akan temukan provokator-provokator bertebaran. Termasuk sekarang semakin bertambah eranya, tapi ini nggak akan berubah. Termasuk di YouTube juga banyak provokator nanti. Nanti akan temukan itu. Kembalikan ke sini. Jadi begitu sudah masuk, singkatnya bertemu, lebih besar pasukan dari sebelumnya, terjadi peperangan itu sampai pasukan Muawiyah terdesak. Ya, apa yang terjadi pada saat terdesak Muawiyah? Saya katakan di belakang kan ada Amr bin As yang seterusnya, itu jenius. Kata mereka, sudah, kita kalau teruskan akan kalah nih, dan makin banyak korban. Gini aja. Supaya duduk sama-sama diskusi, duduk dengan baik, maka kita lakukan tahkim. Tahkim itu tombak Al-Quran, ya, kemudian bukan ditombak untuk menunjukkan sesuatu yang kotor, bukan. Maksudnya untuk berhukum dengan hukum kitabullah. Kenapa menggunakan tombak? Karena mudah diangkat begini. Kalau ngangkat orang kan belum ketahuan apa maksudnya. Begitu dipanah dari belakang, meninggal, repot lagi. Maka yang diangkat Al-Quran begini, semua berbaris di belakang Muawiyah. Ketika berbaris, diangkat kemudian mushaf. Saat diangkat itulah kemudian Ali mengatakan, tidak, itu siasat, saya tahu itu siapa yang bikin. Karena Ali kenal Amr bin As. Tanya dulu mereka, kalau mereka ingin tahkim, mereka harus menyerah dulu. Mereka harus menyerah. Kalau sudah menyerah, baru tahkim. Karena situasinya sedang demikian kacau. Kalau tidak menyerah duduk sama-sama, maka mustahil bisa diskusi dengan baik. Ini Ali. Wah, ketika Ali perintahkan, terus dorong mereka sampai mereka menyerah. Maka yang satu golongan mengatakan, Ali kamu nggak benar nih. Dalam fikih perang, kalau sudah ada yang tahkim mengangkat Al-Quran, hukum dikembalikan kepada Allah, nggak boleh kita serang. Maka orang-orang ini langsung keluar dari barisan Ali. Keluar dalam bahasa Arab disebut dengan kharaja. Orangnya kharijun. Kalau keluar karena tidak sepakat dan keras sifatnya dan cenderung buruk keadaannya, maka dikenal dengan nama khawarij. Maka muncullah kemudian orang-orang golongan ekstrim baru. Dia mengatakan, lihat nih, Ali menyimpang. Kafir nih Ali. Kafir. Anda bayangkan tuh. Siapa mereka dibanding Ali? Ali itu menantu Nabi, jaminan surga, pemuda paling hebat, paling setia, nyawanya dikorbankan bahkan untuk risalah Islam, bahkan untuk Nabi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu cuma ada 3 orang di rumah itu. Begitu akan berangkat kata Nabi, Ali, kamu tidur di tempat tidur saya ya. Saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kamu yang gantikan di sini. Itu tahu tempat tidur Nabi itu. Itu yang jadi tujuan. 100 orang pemuda pasukan khusus sudah ngintai, taruhannya nyawa. Ali masih muda, Abu Bakar sudah sepuh. Dengan Nabi mau berangkat. Apa kalimat Ali? Bala ya Rasulullah. Siap dengan nyawanya. Tidak pernah tertuliskan di buku sejarah manapun Ali protes. Misal ada kata-kata, ya Rasulullah, jangan saya, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Misalnya, enggak tuh. Ali, Abu Bakar begitu mulia, teman Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, sehijrah dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, mulia. Hati-hati karena nanti setelah ini akan ada yang mengadu domba dengan semuanya. Perhatikan baik-baik. Wah, Ali begini, Ali begitu, kafir. Ini orang luar biasa nih. Baru belajar 1-2 hari udah nyebut Ali kafir. Kafir, kita keluar dari Ali. Orang-orang ini, nih, ini lagi kesini nih asalnya. Provokasi, Ali kafir, Ali nggak benar. Melanggar ketentuan Allah, kafir Ali, maka keluar dia. Mereka ini termasuk menyalahkan Muawiyah karena berontak kepada Ali, termasuk menyalahkan Ali karena tidak menyelesaikan itu dengan tahkim. Maka mereka memandang Muawiyah itu kafir, Ali kafir. Kanan kiri kafir. Ini kafir, ini kafir. Hukumnya wajib dibunuh. Ini yang kelak kemudian hari mengincar dan mengintai Muawiyah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib. Kubu sana, nih orangnya, Muawiyah, Amr bin As. Ini tokohnya nih, gara-gara dia nih berontak nih. Sini lagi, ini Ali nih, gak mau bertahan dengan hukum Allah, bunuh, habisi semua. Maka mereka kembali disiapkanlah kemudian eksekutor. Dilihat di mana Muawiyah, di mana Amr bin As, di mana Ali. Maka disiap-siapkan pada satu subuh, direncanakan pembunuhan. Cuma takdir berkata lain. Ali datang ke masjid untuk menunaikan sholat,
Muawiyah konon diriwayatkan sedang sakit tidak bisa berangkat, Amr bin As bisa mengelak. Maka gagal pembunuhan kepada Muawiyah dan Amr bin As, dan Ali kemudian wafat dalam tusukan-tusukan yang telah disiapkan oleh golongan-golongan ini. Kelak golongan ini bertransformasi, mewariskan pemikiran-pemikiran mereka, walaupun kelompok-kelompoknya itu tidak nampak ke permukaan. Sedikit tapi doktrin dia begitu jahat. Pokoknya kalau beda dengan mereka kafir. Nih. Dan hukumnya bunuh, eksekusi, bom, apapun itu. Mau bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu, pokoknya harus mati. Terus sekarang tuh, makanya hati-hati ya. Saya ingatkan hati-hati nih. Ini yang saya katakan. Kita masuk kepada intinya. Ini termasuk tantangan dakwah di masa kini. Kalau Anda ikut pengajian, ikut taklim, dikit-dikit orang lain kafir, dikit-dikit orang lain kafir. Wajib hukumnya dibunuh. Orang tua sendiri kafir, wajib hukumnya disembelih. Tolong mikir dulu. Pikirkan dulu. Itu orang tua melahirkan antum. Mohon maaf ya, mohon maaf. Quran aja mengatakan, ini Al-Quran loh, Quran surah 31 ayat ke-15. Sekalipun antum ada yang masuk Islam, orang tuanya belum muslim. Antum duluan muslim misal, itu tidak boleh Anda menyakiti orang tua dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat silahkan beda-beda. Kalau diajak boleh nolak. Tapi dalam urusan dunia jangan sekali-kali Anda menyakitinya. Apa kata Allah? Fa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Kalau ada orang tua masih non muslim mengajak kepada perbuatan syirik, ngajak kamu ibadah lagi seperti mereka, kamu tolaklah dengan cara yang lembut. Jangan ditaati. Lihat. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi selama kamu hidup di dunia, maka perlakukan mereka dengan perlakuan yang indah. Kalau punya gaji lebih, berikan hadiah. Kalau punya makanan, bagi. Kalau punya rezeki melimpah, bagi. Dan saat itulah doakan kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Tiba-tiba datang golongan ini mengatakan, kamu muslim ya? Muslim. Orang tua kamu kafir tuh, bunuh. Ini yang bahaya. Halal darahnya, tumpahkan darahnya. Ada orang pengen minta pendapat ke pemimpin, datang ke istana. Tumpahkan darahnya. Anda siapa? Yang meninggal siapa? Dan semua bertentangan dengan hukum Al-Quran. Katanya Anda berpedoman pada Quran. Kata Quran, buka kembali ayatnya teman-teman sekalian. Lihat lagi ayatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. An-Nisa ayat 91 sampai 92 itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan pada satu orang sengaja, apalagi dia beriman, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak pernah keluar. Anda mau haji, mau umrah, haji setahun sekali, umrah, baca Quran sampai khatam, sampai hafal, sampai jadi hafid, tapi sengaja merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman, kata Allah nggak peduli, neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya kalau nggak taubat, murka. Anda tidak disukai di Soreang, pindah Ranca Ekek. Nggak disukai Ranca Ekek, pindah Kota Bandung. Kota Bandung nggak suka, pindah lagi Bekasi. Banyak harapan di Bekasi, Harapan Indah, Ujung Harapan, sampai ke Duta Harapan dan seterusnya. Tidak disukai di sana, pindah. Di Indonesia nggak disukai, pindah. Tapi kalau Allah tidak menyukai Anda, mau pindah kemana? Wa la'anahu, dilaknat dia, wa 'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berkali lipat. Pertanyaan saya, orang beriman yang mana yang mau punya cita-cita masuk neraka jahanam? Makanya tolong dipikir dulu. Kalau ada yang ngajak-ngajak bom ini, bom itu,